prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Rivaldo, apa kabar Rivaldo? Baik Pak. Baik ya. Di pagi ini saya memanggil kamu untuk kita bincang-bincang sedikit. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil? Saya dipanggil karena saya tidak mengajarkan tugas Pak. Oh gitu ya, aku langsung pede aja gitu ya. Karena saya jarang memanggil ya. Jadi kamu jangan merasa sendiri, tidak mengerjakan tugas. Kira-kira tugas yang mana yang tidak kamu kerjakan? Tugas yang di LMS Pak. LMS ya? Iya Pak. Ya betul sekali. Kita kan menerapkan pembelajaran learning perpaduan antara tatap muka di sekolah dengan kegiatan online yang ada di LMS. Ya. Saya lihat pun sampai pagi tadi kamu tidak ada aktivitas di situ, membaca, diskusi itu tidak terlihat rekam jejak digitalnya. Kemudian juga tidak mengerjakan tugas ya. Iya. Ya. Ya sih memang setiap orang punya kesibukan ya, sehingga lalai untuk membuat tugas. Termasuk saya juga pernah mengalami seperti itu, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi apapun itu, semua orang melakukan tindakan itu pastilah ada alasannya. Kalau Rivaldo ini kira-kira apa alasannya sehingga tidak mengerjakan tugas di LMS? Alasan saya Pak, bermain HP sambil menonton konten-konten di TikTok Pak. Jadi suka nonton TikTok ya? Oh iya Pak. Terus apa lagi alasannya? Terus Ada lagi? keladang juga. Keladang juga ya. Jadi kalau nonton TikTok tuh di HP itu bisa lupa waktu gitu ya? Iya Pak, lupa waktu. Yang ditonton apa biasanya? Itu biasanya konten-konten yang seperti berita, lucu-lucu. Oh lucu-lucu. Bola juga ada? Bola tidak terlalu. Oh nggak suka bola ya, tapi apa konten lucu lah ya. Itu cukup menghibur lah ya. Nah terus yang keladang itu memang disuruh keladang atau Kemauan sendiri Pak. kemauan sendiri keladang ya? Ya. Saya sangat bangga juga ke kamu mau teladang membantu orang tua pastinya kan. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau tidak meninggalkan atau melalaikan kegiatan pembelajaran termasuklah di LMS ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira perbuatan kamu ini tidak membuat tugas, tidak mengakses LMS, padahal informasi pembelajaran itu sangat banyak di situ. Ini benar atau enggak menurut kamu nih? Ini
Tentu saja salah Pak. Salah ya. Kamu mengakui bahwa itu salah ya kan? Iya Pak. Ya. Memang sih di LMS ini kaitannya banyak. Sampai ke aktivitas nilai juga saat mati, kemudian ada penugasan itu nanti untuk nilai sumatif. Kalau kamu tidak mengakses LMS, berarti capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu tidak bisa dicapai oleh kamu. Itu suatu kerugian ya, suatu kerugian. Apakah kamu bersedia kira-kira memperbaikinya? Saya bersedia Pak. Bersedia memperbaikinya. Bersedia Pak. Oke. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Saya ingat. Ingat. Itu terkait poinnya mana coba? Poin-poinnya yang saya ingat itu mengerjakan tugas dengan baik dan benar dan tepat waktu. Nah itu dia. Tugas dikerjakan dengan baik sesuai rubrik tentunya ya. Kemudian dikumpul tepat waktu. Nah Rivaldo ini kan jangan mengumpul tepat waktu, tugasnya saja belum dibuat. Nah lalu apa solusinya buat kamu untuk masalah yang kamu hadapi? Solusinya saya akan mengurangi bermain TikTok dan saya akan menyelesaikan tugas yang ada di LMS. LMS ya. Nah ini kan tugasnya tuh berarti kan terus bertambah ya. Artinya ada tugas yang kemarin belum terselesaikan, kemudian ada mungkin kegiatan-kegiatan dan tugas yang akan datang. Jadi solusinya kamu akan mengurangi nonton TikTok. Ya, sekali-kali coba dimanfaatkan HP itu untuk mengakses LMS karena pembelajarannya kan udah saya buat mudah. Dalam satu genggaman saja kamu bisa belajar. Tapi kamu rupanya melihat TikTok ya. Kalau masalah akun kamu gimana? Akun 365-nya? Kalau masalah akun Pak, baik-baik saja. Baik-baik saja, nggak ada masalah kan? Artinya nggak ada alasan untuk tidak bisa mengakses kan itu. Cuma karena kamu terlalu asik barangkali ya nonton video-video TikTok itu lucu-lucu sehingga habis waktu. Tugas tidak terselesaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan akan memperbaikinya yang akan datang, tentu saya apresiasi usaha kamu, tanggung jawab kamu. Memang sudah seharusnya begitulah selaku murid bertanggung jawab terhadap diri sendiri, termasuk menunaikan apa-apa yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita yakini memang untuk menuntun ke arah kebenaran. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Rivaldo. Mudah-mudahan kamu bisa memperbaikinya di masa yang akan datang dan tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih ya. Silakan istirahat kembali. Selamat sore. Saya Rivaldo Immanuel. Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Minggu lalu saya bertemu dengan Pak Widi karena saya tidak mengerjakan tugas di LMS. Jadi saya diarahkan dan diberi solusi kepada Pak Widi untuk tidak bermain HP berlebih dan tidak menonton TikTok dan mengerjakan tugas apa yang diberikan Pak Widi dengan tepat waktu dan baik dan benar. Terima kasih Pak Widi atas solusi yang terbaiknya. Selamat sore. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Gimana kabarnya pagi ini? Baik ya. Boleh kita bincang sedikit ya? Ya. Ini terkait juga kamu, terkait juga mungkin keberhasilan kamu nanti ya. Jadi saya panggil kamu ke sini. Kira-kira kamu tahu nggak apa maksudnya? Kenapa kamu saya panggil? Kurang tahu ya? Oke, kalau kurang tahu, saya ingatkan minggu kemarin hari Selasa dan Kamis ya. Sampai kamu tidak ikut jam pelajaran kimia. Padahal saya melihat kamu itu ada di lingkungan sekolah. Kata kawan-kawan kamu, katanya Yola ikut kegiatan OSIS. Betul begitu? Nah, benar. Kemudian sebelum itu juga ada beberapa kali saya amati kamu juga sibuk di kegiatan OSIS ya. Ya. Itu memang keinginan kamu ikut kegiatan OSIS?
Iya, tidak ada paksaan ya. Itu sih sebenarnya bagus sekali. Karena saya pun dulu waktu sekolah menjadi pengurus OSIS. Waktu kuliah saya juga menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan. Itu memang sibuknya luar biasa. Tapi saya mencoba untuk mensiasati bagaimana kesibukan itu tidak beresiko, ya, tidak beresiko artinya kaitannya ke pembelajaran, ya. Nah, saya tanda tanya kamu tidak ikut belajar kimia itu kenapa? Pasti kalau sudah ada jawabannya ya karena kamu itu ikut organisasi OSIS. Nah, kira-kira semua orang melakukan kegiatan itu karena ada alasannya. Kalau saya dulu ingin mengambil manfaat supaya banyak kawan, latihan berbicara, latihan mengembangkan diri di organisasi. Kalau kamu alasannya apa kira-kira? Seperti yang Bapak bilang, saya juga berlatih untuk public speaking. Saya berlatih berorganisasi atau berinteraksi dengan sesama teman. Ya, yang mungkin tidak didapatkan di akademik ya, berarti non akademik. Bagus sekali kalau bisa menyatukannya. Tapi apapun itu, kalau meninggalkan jam pelajaran, kira-kira menurut kamu itu benar atau enggak? Gimana? Jadi enggak sesuai ya, kamu ngerti kesalahan itu. Ya karena sebenarnya akademik dan non akademik itu harus kita kuasai. Tapi itu tadi yang saya katakan, kita harus pandai mensiasati waktu, ya mensiasati waktu. Supaya nanti kalau kita non akademik, juga dapat, mudah-mudahan akademik pun bisa akan membantu pengembangan diri kita saat diperlukan mungkin di dunia pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin di lingkungan pekerjaan barangkali. Kira-kira seperti itu ya, kamu mengakui itu kesalahannya. Ya sebenarnya akademik itu non akademik tidak salah. Yang salah itu adalah kamu belum pandai menyesuaikan diri, mengatur waktunya, gitu ya. Yang mungkin itu poin kesalahan kamu di situ. Kira-kira apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siap bersedia ya. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang disepakati di kelas kamu 12-4 ya? Apa poinnya nih terkait dengan ini? Masih ingat nggak? Tidak mengikuti KBM dengan tertib. Ya, artinya saat KBM berlangsung, kamu tidak ikut. Ya, seperti itu. Masih ingat gitu ya? Kamu bahwa poin kesepakatannya adalah tidak mengikuti KBM dengan tertib. Lalu menurut kamu apa solusinya ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini? Saya akan mencoba membagi waktu supaya tidak bentrok dengan jam pelajaran dan organisasi dan organisasi masyarakat. Mungkin saya akan mengganti jadwal rapat kami seperti lewat daring atau pulang sekolah. Kira-kira tanggapan teman-teman kamu di kepengurusan OSIS itu bagaimana? Mungkin mereka akan setuju juga karena pastinya bukan hanya saya yang tidak masuk KBM, tapi kan mereka juga iya baik sekali kan, artinya berlomba-lomba tidak mengikuti KBM ya, beramai-ramai maksudnya seperti itu. Karena kepentingan sama, saya dukung tuh, yakin sekali kalau kamu berkoordinasi dengan baik, pasti kawan-kawan lain juga akan setuju ya. Baiklah kalau begitu, saya hargai usaha kamu untuk mengatasi permasalahan ini ya. Saya apresiasi sekali kepada Yola yang sudah aktif di akademiknya juga pinter, kemudian di non akademiknya coba juga aktif ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kedua-duanya bisa bermanfaat dikombinasikan untuk keperluan diri kita di masa akan datang. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi kamu atas tanggung jawab kamu mau memperbaiki manajemen waktu ya, sehingga kegiatan akademik tidak berbenturan dengan kegiatan non akademik, yaitu kegiatan organisasi OSIS ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan harapan saya kamu bisa melalui ini dengan baik sehingga dapat dua-duanya, ilmu di non akademik juga dapat, akan mendukung ilmu yang di akademik. Mudah-mudahan pertemuan pembelajaran kimia yang akan datang tidak terganggu lagi. Yola bisa ikut dengan
tertib saat pembelajaran kimia khususnya, mungkin juga pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih Yola. Setelah ini boleh istirahat kembali. Makasih ya. Banyak, Pak. Iya, sama-sama. Selamat sore, saya Widya Patricia ingin membagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya seringkali tidak mengikuti KBM, yaitu pelajaran kimia dengan Pak Widi. Dikarenakan saya sibuk organisasi atau saya sering rapat di jam KBM atau jam kimia. Nah, maka dari itu beberapa hari yang lalu saya dipanggil Pak Widi diajak berdiskusi bagaimana solusi agar saya tidak sering keluar jam pelajaran dan tetap mengikuti jam pelajaran. Di lain sisi saya juga tetap ikut serta bergabung di organisasi. Pak Widi mengajak saya berdiskusi mencari alternatif bagaimana solusi paling baik supaya saya tetap mengikuti jam pelajaran dan tetap mengikuti ke organisasi. Yaitu dengan cara saya membagi waktu saya, mengatur jadwal-jadwal yang bagus, di mana saya mengganti yang seharusnya rapat di jam KBM tapi diganti menjadi sepulang sekolah atau bahkan lewat daring. Pak Widi, terima kasih atas bantuannya. Solusi terbaiknya, selamat sore. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi